Diriwayatkan dulu ada salah seorang yang gendong ibunya bertawaf. Tawaf sambil gendong ibunya. Tawaf sendiri saja capek, ini tawaf bawa ibunya. Setelah dia tawaf berkeliling Ka'bah 7 kali, kemudian dia datengin Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar ibn Khattab, sambil bertanya, sudahkah saya membalas jasa ibu saya? Ini loh, saya tawaf bawa ibu saya. Apakah saya sudah tergolong sebagai orang yang bisa membalas jasanya? Apa kata Ibnu Umar? Enggak. Bahkan engkau membalas satu daripada rasa sakit yang dialami oleh ibumu saat melahirkan. Saat melahirkan tuh rasa sakitnya banyak. Kau belum bisa membalas satu saja dari sekian banyak rasa sakit yang dialami oleh ibumu saat melahirkan dirimu. Tapi engkau telah berbuat baik kepada ibumu. Yang kau lakukan ini baik. Dan kebaikan yang kecil ini akan diberi ganjaran yang besar, yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau membalas gak bisa. Sebagaimana nasihatnya para ulama yang kita kaji di kajian yang lalu, kau gunakan seluruh umurmu, upaya terbesarmu untuk berkhidmah kepada kedua orang tuamu, dan hartamu kau gunakan untuk mendapatkan keridhaan orang tuamu, untuk menyenangkan orang tuamu, masih belum bisa kau membalas jasanya. Maka kita lihat bagaimana orang-orang yang dulu berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah seorang yang soleh pun ketika dipanggil sama ibunya, ibunya manggil dari jauh. Maka kalau dia jawabnya labbaik atau apa bu, tapi suaranya pelan, ibunya nggak dengar. Maka supaya ibunya dengar, dia keraskan suaranya. Ketika dipanggil dia jawab dengan suara yang keras. Kemudian dia nyesel, ya Allah, kok saya jawab panggilan ibu saya dengan suara yang lebih keras dari ibu saya. Maka dia takut kalau itu menjadi dosa besar dan dia tergolong sebagai anak yang durhaka. Saking takutnya dia merdekakan 2 budak agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, penyusun Maulid Simtud Durar itu, sampai di dalam Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab disebutkan, beliau berkata, selama ibu saya masih hidup, saya nggak pernah menganggap harta yang saya miliki itu milik saya. Semua adalah milik ibu saya. Mau diambil, mau diapakan, harta yang ada pada diri saya itu punya ibu saya selagi ibu saya masih hidup. Bahkan kata beliau, kalau ibu saya sampai bawa saya ke pasar dan kemudian mengatakan kepada orang di pasar kalau dia adalah budaknya. Jadi Habib Ali bilang, kalau ibu saya bilang sama orang di pasar kalau saya itu budaknya dan saya dijual, saya nggak akan mengingkarinya. Saya ridho dijual sama ibu saya. Saking apa baktinya kepada orang tua dan tahu manfaatnya berbakti kepada